Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sahihul Bukhari. Tasnif karangan Imam Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutawaffa yang wafat tahun 256. Ini kitab Sahih Bukhari. Ini matannya aja. Maksudnya hadis nggak ada syarahnya. Khusus hadis Bukhari. Saya akan mencoba membacakan satu hadis demi satu hadis karena kita tentunya sering mendengar kitab Sahih Bukhari, tapi saya juga belum pernah membacanya sampai khatam. Jadi kita coba pengen melihat hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari ini berbeda dengan kitab-kitab hadis yang lain. Maksudnya ada beberapa perbedaan. Di antara lain, beliau kadang suka mengulang hadis. Satu hadis yang sama diulang di tempat-tempat yang berbeda. Bahkan pengulangannya sampai di 20 tempat. Nah, mungkin satu hadis itu kadang berkaitan dengan berbagai macam permasalahan. Setiap satu masalah yang beliau bawakan, kalau ada kaitannya, hadis tersebut diulang lagi. Kadang diulang seutuhnya, kadang beliau ulang sepotong saja, atau kadang beliau ulang lafadznya, maknanya. Lafadznya tidak, tapi maknanya. Nah, jadi sehingga kita yang nggak biasa baca Sahih Bukhari, kita mengira kalau itu hadis yang berbeda. Ternyata masih satu hadis, tapi dituliskan bagian-bagiannya. Nah, jadi sebelum kita memulai dalam membaca hadis satu demi satu, kita coba mengenal dulu sedikit tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatun mujizatun lil Bukhari. Ini terjemah ringkas tentang Imam Bukhari. Huwal Imamul Hafidhu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirata ibn al-Mughirati ibni Bardizbah. Huwa, dianya Imam Bukhari itu al-Imam, seorang imam al-Hafidh, Hafidh Muhammad ibnu Ismail. Muhammad putranya Ismail, putra Ibrahim, ibnil Mughirah, putranya Mughirah, ibni Bardizbah, putra Bardizbah, al-Bukhariyu, yang dinisbahkan kepada Bukhara, al-Ju'fiyu. Ya. Aslamal Mughirah ala yadil Yamanil Ju'fi wali Bukhara. Masuk Islamlah oleh Mughirah. Jadi Mughirah ini kakeknya Imam Bukhari. Nama beliau tadi Muhammad, bapak beliau Ismail, kakek beliau Ibrahim, kakeknya kakek lagi Mughirah. Jadi Mughirah ini aslamal Mughirah, kakek kedua beliau itu sudah masuk Islam ala yadil Yaman, melalui tangan Yaman al-Ju'fi, yaitu wali Bukhara, gubernur Bukhara ketika itu. Wakana majusian, dan ada ianya Mughirah itu seorang majusi tadinya. Seorang majusi kemudian masuk Islam. Wa talaba Ismail bin Ibrahim al-ilma. Wa talaba, dan mencari oleh Ismail. Ismail ini bapaknya Imam Bukhari. Wa talaba Ismail bin Ibrahim, dan mencari oleh Ismail bin Ibrahim akan ilmu. Ya, menuntut ilmu. Jadi bapak beliau sudah mencari ilmu. Waqad sami'a Malik bin Anas, dan sungguh mendengar ianya Ismail akan Malik bin Anas. Nah, jadi bapaknya Imam Bukhari ini berguru kepada Malik bin Anas, yaitu Imam Maliki. Wara'a Hammad bin Zaid, beliau juga melihat Hammad bin Zaid. Wasafaha bin al-Mubarak, beliau juga bersalaman ia dengan Ibn al-Mubarak, tabi'in. Wulidal hafidhu sanata arba'in wa tis'ina wa mi'ah. Telah dilahirkan akan al-hafidh, yaitu Imam Bukhari, sanata arba'in, tahun 194. Jadi beliau lahir tahun 194 Hijriah. Jadi 44 tahun sesudah kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150, beliau 194. Fi Syawalin, di bulan Syawal. Talabal ilma saghiran fi nahwil ashiri. Talabal ilma. Nah, Imam Al-Bukhari mencari ilmu pada waktu kecil, sekitaran umur 10 tahun beliau sudah mulai belajar. Wartahala talaban lil hadisi ila Balkha. Beliau berangkat, irtahala, berangkat beliau, talban karena untuk mencari hadis, ilal Balkh, ke Balkhan.
Wa Naisabur ke Naisabur, wa Rayi ke Rayi Persia, wa Baghdad ke Baghdad, wal Basrah ke Basrah, wal Kufah ke Kufah, wa Makkah ke Makkah, wal Madinah ke Madinah, wa Misra ke Mesir, wa Syama ke Syam. Jadi beliau berangkat ke banyak daerah untuk mencari hadis. A'la syuyukhihi Abu Asim An-Nabil. Yang paling tinggi dari guru-guru beliau, a'la, bermula yang paling tinggi dari syekh, dari guru-gurunya Imam Bukhari itu Abu Asim An-Nabil, wal Ansariyu Al-Ansari, wa Makki dan Makki bin Ibrahim, wa Ubaidullah ibnu Musa dan Ubaidullah bin Musa, wa Abul Mughirah dan wa nahwuhum seumpama mereka. Ini kita singkat aja. Kita nggak mempelajari tokoh-tokoh ini siapa, Abu Asim Al-Ansari, Makki bin Ibrahim siapa. Itu mungkin pada kesempatan yang berbeda. Atau teman-teman bisa mencari sendiri Abu Asim An-Nabil, guru Imam Syafi'i itu di mana. Bada'a yusannifu fi qadaya sahabati wat tabi'in wa aqawilihim. Wa huwa fis saminata asyarata. Memulai ianya Imam Bukhari, hal keadaan Bukhari itu yang mengarang ia. Beliau mulai mengarang kitab fi qadaya sahabah, pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para sahabat, tabi'in dan pendapat-pendapat mereka di usia Imam Syafi'i 18 tahun. Jadi Imam Bukhari kan Imam Syafi'i. Jadi usia 18 tahun beliau sudah mulai menulis. Ini luar biasa. Kalau sekarang tamat SMA lah. Jadi sekitaran SMA beliau sudah mulai menulis kitab. Ya mestinya begitu. Sekarang anak SMA, tamat SMA berarti belajarnya udah berapa? SD 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Udah 12 tahun belajar. 12 tahun itu udah alim banget. Tambah TK setahun. Udah 14 tahun. 13 tahun. Nah. Tapi kita di Indonesia beda. Tamat SMA, kalau saya dulu tamat SMA belum tahu apa-apa. Sannafa kitabat tarikh inda qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengarang kitab sejarah, ada tarikh Imam Bukhari namanya, di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qallasmun fit tarikh illa walahu qissah. Dan jaranglah oleh satu nama dalam sejarah kecuali walahu, sabit baginya nama itu ada kisahnya. Jadi setiap nama tokoh yang beliau sebut dalam kitab beliau diiringi dengan satu kisah yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Wa kana kitabuhu sahih iktirahan min syaikhihi Ishaq ibnu Rahaweh. Allahumma shalli ala sayyidina. Wa kana kitabuhu sahih iktirahan, dan adalah kitabnya Imam Bukhari yang sahih. Kitab sahih maksudnya kitab sahih Bukhari itu iktirahan, itu usul. Iktirahan itu satu usul, saran, rekomendasi min syaikhi, dari guru beliau. Siapa guru beliau? Ishaq bin Rahawiyah. Jadi Ishaq bin Rahawih, guru Imam Bukhari, menyarankan beliau untuk membuat kitab sahih itu, Sahih Bukhari. Waqila, dan dikatakan orang, innahu jama'ahu bin nahwi sitti mi'ati alafi hadisin. Dikatakan orang sesungguhnya Imam Bukhari itu jama'ahu mengumpulkan dianya beliau akannya kitab sahih tadi min nahwi dari seumpama 600.000 hadis. Min nahwi sitti mi'ati alafi hadisin, dari seumpama 600.000 hadis. Artinya beliau sudah menghafal 600.000 hadis, kemudian beliau pilih yang sesuai dengan syarat beliau, baru beliau masukkan ke dalam satu kitab yang disebut dengan Sahih Bukhari. Jadi hadis dalam kitab Sahih Bukhari berbeda-beda cara para ulama menghitung. Ada yang bilang 7.000-an, ada yang bilang macam-macam. Jadi karena tadi ada hadis-hadis yang berulang-ulang, nanti kita lihat di depan. Walam yudkhil fi sahih kulla tariqin sahihatin. Dan tidak memasukkan dianya Imam Bukhari dalam sahihnya akan setiap tarik yang sahih, setiap jalur periwayatan yang sahih tidak dimasukkan semua. Li'anna hadza yutawilul kitab, karena ini itu bisa membuat panjang kitab. Kitab terlalu tebal nantinya. Wa qala marratan, berkata ianya Imam Bukhari pada suatu kali, ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahih. Aku telah menghafat 100.000 hadis yang sahih. Kita bisa membayangkan 100.000 ayat Quran aja 6.000-an kan? Ini 100.000. Bersama sanad-sanadnya. Wa ahfadhu mi'atai alfi hadisin ghairi sahih, dan aku telah menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis yang tidak sahih.
Wa sa'alahu Muhammad bin Abi Hatim. Bertanya akannya Imam Bukhari oleh Muhammad bin Hatim Al-Warraq. Apa kata Muhammad bin Hatim? Tahfadhu jami'a ma adkhalta fil musannaf. Nah, ini ada hamzah istifham yang mahdhuf. Apakah engkau menghafal semua hadis yang kau masukkan dalam musannaf? Faqala, maka Imam Bukhari berkata, la yakhfa alayya jami'u ma fi. Tidak tersembunyi kepadaku oleh semua apa yang ada dalamnya sahih. Waqala aidan, berkata ianya Imam Bukhari pula, ma indi hadisun illa azkuru isnadah. Tidak ada di sisiku satu hadis pun kecuali aku sebutkan akan sanadnya. Jadi beliau hafal hadis sama sanad-sanadnya. Wa yudhkaru annahu qadima Baghdad fasami'a bihi ashabul hadis. Disebutkan orang, ini ada cerita yang sering kita dengar. Disebutkan orang bahwa sungguhnya Imam Bukhari qadima Baghdad. Beliau datang ke Baghdad. Fasami'a bihi ashabul hadis. Maka mendengar dengan kedatangannya Imam Bukhari oleh ashabul hadis. Ahli-ahli hadis yang ada di Baghdad mendengar bahwa Imam Bukhari datang ke Baghdad. Ketika itu Imam Bukhari sudah terkenal. Sudah masyhur sekali. Jadi karena orang yang terkenal kan pendengar ada yang percaya, ada yang tidak. Benar nggak kalau dia itu tokoh yang hebat? Coba mau diuji nih. Fajtama'u wa amadu ila mi'ati hadisin. Maka berkumpullah mereka, semua ashabul hadis di Baghdad berkumpul. Wa amadu ila mi'ati hadis. Mereka sengaja untuk mencari 100 hadis. Mereka mengambil 100 hadis. Faqallabu mutunaha wa asanidaha. Mereka merubah-rubah akan matannya hadis dan sanad-sanadnya hadis, dibolak-balik. Wa ja'alu matna hadza li isnadi hadza. Mereka menjadikan matan ini hadis bagi sanad yang lain, dicampur-campur. Wa isnada hadza li matni hadza. Mereka menjadikan akan isnad ini untuk matan ini. Wa dafa'u ila kulli wahidin asyarata ahadisa. Wa dafa'u, kemudian mereka memberikan untuk setiap anggota ashabul hadis tadi asyarata ahadisa, 10 hadis. Satu orang diberikan 10 hadis. Liyulquha alal Bukhari, supaya mereka menyampaikan hadis tersebut kepada Imam Bukhari fil majlis, dalam majlis. Jadi dibuat satu majlis, 10 ulama itu sudah disiapkan, setiap ulama sudah membolak-balik 10 hadis, di mana nanti mereka akan bertanya kepada Imam Bukhari tentang sanadnya, susunan matannya dan seterusnya. Wal qissatu fi hadza ma'rufah. Jadi cerita tentang masalah ini itu ma'ruf. Tapi benar enggak cerita ini terjadi? Wallahu a'lam. Wa isnaduha ilal Bukhari fihi majahilu. Dan bermula isnadnya kisah kepada Imam Bukhari, itu sabit dalamnya isnad itu ada majahil. Jadi yang meriwayatkan cerita ini sampai ke Imam Bukhari itu ada beberapa orang yang tidak dikenali, ada yang majhul. Bisa saja ini cerita-cerita yang dikarang-karang, bisa benar, bisa cerita karang-karang, karang-karangan. Karena sanadnya enggak jelas. Walam yaral Bukhariyu misla nafsih, dan tidak melihat oleh Imam Bukhari akan seperti dirinya. Artinya beliau juga merasa dirinya hebat. Beliau tidak merasa, lam yara, tidak melihat oleh Imam Bukhari misla nafsi, akan yang seperti dirinya. Beliau tidak melihat ada orang lain yang seperti beliau. Wa mastasghara nafsahu inda ahadin. Wa mastasghara, dan tidak pernah mengecilkan ianya Imam Bukhari akan dirinya inda ahadin, di depan siapapun. Beliau enggak merasa kecil. Illa inda Ali ibnil Madaini, kecuali di hadapan Ali ibnil Madaini, itu guru beliau. Itu beliau baru merasa istisghar, kecil. Wa qad syahidalahu aqranuhu bihifdhihi wa fiqhi, dan sungguh telah menyaksikan baginya Imam Bukhari oleh teman-teman beliau dengan hafalannya dan dengan kefakihan beliau. Jadi teman-teman Imam Bukhari mengakui daya hafal beliau yang luar biasa dan pemahaman beliau terhadap hadis juga luar biasa. Hatta qala Umar bin Ali Al-Falas, hingga berkatalah oleh Umar ibnu Ali Al-Falas, apa katanya? Hadisun la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail laisa bihadis. Bermula hadis yang tidak dikenal akannya oleh Muhammad bin Ismail itu bukanlah hadis. Ini kata Umar Ali Al-Falas, hadis yang Imam Bukhari tidak mengenalnya tidak bisa dianggap hadis. Wa qala Abu Ammar Al-Husain ibnu Hurais, berkatalah oleh Abu Ammar Al-Husain ibnu Hurais, la a'lamu anni ra'aitu mislah. Aku tidak tahu bahwa sungguhnya aku itu pernah melihat akan orang yang sepertinya. Aku belum pernah melihat orang yang seperti Bukhari.
Ka'annahu lam yukhlaq illa lil hadis. Seolah-olah hanya Imam Bukhari itu tidak diciptakan ia kecuali untuk hadis. Nah, jadi benar-benar fokus dalam bidang hadis. Wa qala lahu Muslim, berkata baginya Imam Bukhari oleh Muslim. Jadi Imam Muslim murid Imam Bukhari. Apa kata Imam Muslim? Da'ni uqabbil rijlaik ya ustadzal ustadzin. Biarkan aku, niscaya aku akan mengecup dua kakimu wahai gurunya para guru. Jadi Imam Muslim meminta untuk mencium kaki Imam Bukhari. Da'ni, biarkan aku, niscaya uqabbil. Jadi uqabbil majzum jawab amar. Da'ni uqabbil, biarkan aku akan mencium dua kakimu. Ya ustadzal ustadzin, wahai gurunya para guru. Wa sayyidal muhaddisin, wahai pemimpin para ahli hadis. Wa tabibal hadis fi ilalih, wahai yang bagus hadis dalam ilat-ilatnya hadis. Wa yuzkaru fi fadlihi wa manakibihi akhbarun katsirah. Disebutkan orang dalam menjelaskan keutamaannya dan manakib-manakibnya Imam Bukhari akan berita-berita yang banyak. Banyak berita, banyak khobar menceritakan tentang keutamaan beliau. Kudiba fi ba'dhiha mubalaghatan fi. Yang didustakan pada sebahagiannya khobar, mubalaghatan karena berlebihan padanya. Jadi di antara berita-berita itu ada juga yang bohong, karena kadang kalau kita mencintai seseorang berlebihan, kadang suka berbohong untuk memujinya berlebihan. Wa qissatuhu fi mas'alati lafzi bil Qur'ani makhlukun ma'a Muhammad bin Yahya az-Zuhli masyhurah. Dan kisahnya Imam Bukhari pada masalah lafzi bil Qur'an. Bermula pelafalatku dengan Quran itu makhluk, bersama Muhammad bin Yahya az-Zuhli itu masyhur, terkenal. Karena dulu ada satu masalah tentang Quran ini makhluk apa bukan. Sehingga waktu itu Imam Ahmad bin Hambal pun sampai di penjara. Matal Bukhariyu lailata Aidil Fitri sanata 56 wa mi'atain. Meninggallah Imam Bukhari pada malam lebaran fitrah, pada malam hari raya fitrah tahun 256. Tahun 256 waqad balagha isnataini wa sittin. Beliau sudah sampai berusia 62 tahun. Wajaduhu lamma asbaha maitan. Mereka mendapati akan beliau manakala telah masuk waktu subuh, yaitu yang meninggal. Jadi ketika beliau meninggal nggak ada temannya. Sesudah beliau meninggal baru diketahui oleh orang lain. Sami'a kitabahu sahiha jam'un minat talabah. Telah mendengarkan akan kitabnya yang sahih oleh satu jamaah daripada para santri. Jadi ada beberapa kelompok santri yang mendengar kitab beliau langsung dari beliau. Illa annahu buligha fih, melainkan bahwa sungguhnya Imam Bukhari itu buligha, dilebih-lebihkan orang fihi padanya. Nah, padanya Imam Bukhari. Jadi yang sebenarnya jam'un minat thalabah, ada sekumpulan santri beliau yang mendengarkan hadis dari beliau. Tapi orang dalam menceritakannya kadang terlalu berlebih-lebihan, sehingga ada yang menyatakan nih, faqala tilmidhuhu Muhammad bin Yusuf al-Firabri. Ya, maka berkatalah oleh muridnya beliau Muhammad bin Yusuf al-Firabri, apa katanya? Sami'a kitab as-sahih li Muhammad bin Ismail tis'una al-farajulin. Ya, telah mendengar akan kitab sahih bagi Muhammad bin Ismail oleh 90.000 laki-laki. Ya, ini mungkin contoh berlebihannya. Ada 70.000, tis'on 90.000 telah mendengarkan kitab sahih langsung dari Imam Bukhari. Fama baqiya ahadun yarwihi ghairi, maka tidak tersisalah oleh seorang pun yang meriwayatkan ia akannya sahih Bukhari selainku. Ya. Jadi jam'on. Mutarajjamun fi masadira kasirah. Mutarajjamun, dianya Imam Bukhari itu yang diterjemahkan. Maksud diterjemahkan yang dituliskan dalam sumber-sumber yang banyak. Banyak kitab tabakat menjelaskan tentang sosok Imam Bukhari. Min ahammiha, sebahagian dari yang paling pentingnya masadir itu Tarikh Baghdad. Ya, dalam kitab Tarikh Baghdad, dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah li Subki, kemudian dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi ya. Kemudian Tahdzibul Kamal Al-Mizzi kalau nggak salah. Nah, itu ada menceritakan tentang Imam Bukhari. Nah, udah selesai ini mukadimah
nanti baru memasuki Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari dimulai dengan kitab Wahyu. Nanti kita coba pelajari sekali baca satu hadis saja pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita pengen mengetahui hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Adapun pemahaman tentang hadisnya, teman-teman nanti bisa membaca Fathul Bari. Karena kalau kita baca Fathul Bari nggak bakal khatam-khatam, banyak banget jilidnya. Kalau ini tipis, sekitar 7.000-an hadis isinya. Jadi ini kita baca. Nanti kita akan bahas juga. Jadi Imam Bukhari ketika membuat kitab itu nggak ada khutbahnya, langsung Bismillah, langsung isi kitab, nggak ada hamdalahnya dan seterusnya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.